Halo teman-teman semua, welcome back to my YouTube channel. Oke, di vlog hari ini aku mau coba jelasin ke teman-teman apa sih peer-to-peer lending itu. Aku buat vlog ini karena kemarin buat survei di Instagram Story bahwa teman-teman udah pada tahu belum sih apa peer-to-peer lending, dan ternyata memang sekitar 83% dari teman-temanku di Instagram itu belum tahu dan belum berinvestasi di peer-to-peer lending. Nah, makanya aku inisiasi untuk sedikit sharing, sedikit kasih penjelasan ke teman-teman supaya pada tahu nih apa sih peer-to-peer lending itu. Nah, kata-kata lending, lending itu adalah pinjam meminjam teman-teman. Jadi peer-to-peer itu umpamakan adalah antara si peminjam dan si pemberi pinjaman. Lenders dan borrowers. Borrowers ini si peminjam, lenders ini adalah si pemberi pinjaman. Nah, analoginya seperti ini teman-teman. Kalau kita menabung di bank deposito, itu kan hanya 0,5% bunganya per tahun. Kebayang nggak? 0,5% per tahun. Jadi, kalau kita punya uang 10 juta di deposito, berarti 0,5% dikali 10 juta, 50 ribu. 50 ribu teman-teman setahun. Itu kalau kita menabung di deposito bank. Tetapi kalau di peer-to-peer lending ini, keuntungannya itu bisa berlipat kali ganda teman-teman. Jadi sekitar 15 sampai dengan 24% per tahunnya. Berarti kita hitung deh, kalau 15% ini 15% aja. Tadi uang kita 10 juta, berarti 15% kali 10 juta 1,5 juta rupiah per tahun. Kebayang nggak, dari 50 ribu tadi di deposito menjadi 1,5 juta per tahun. Jadi tunggu apa lagi gitu loh. Tapi memang ada risikonya teman-teman. Kalau di deposito bisa dibilang kita aman lah ya, keuangannya aman, lebih aman. Sedangkan di peer-to-peer lending ini teman-teman, kita resikonya itu kita tanggung sendiri. Dalam artian, ketika ada nih si peminjam yang tidak membayar, maka kita tanggung sendiri resikonya. Makanya kita harus benar-benar memilih kira-kira peer-to-peer lending apa yang akan kita pakai, ya. Peer-to-peer lending apa yang akan kita gunakan gitu. Jadi di Indonesia saat ini sudah banyak sekali teman-teman, ada ratusan peer-to-peer lending, tapi kita harus selektif sekali. Pilih yang mana yang pastinya sudah terakreditasi atau sudah diakui oleh OJK, diawasi oleh OJK. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua yang harus kita pikirkan adalah ketika pengembalian atau ketika si peminjam tidak bisa membayar, si platform atau si fintech yang kita pilih ini bisa mengembalikan dana atau modal awal kita 100%. Ada yang seperti itu. Jadi teman-teman harus benar-benar bisa memikirkan dan memilih fintech mana atau platform peer-to-peer lending mana yang akan kita pilih. Ingat, 0,5% per tahun di deposito, dan peer-to-peer lending ini 15-24% per tahun. Jadi ini adalah penjelasan singkat mengenai peer-to-peer lending ini teman-teman. Jadi di vlog berikutnya nanti aku akan ngejelasin peer-to-peer lending mana yang aku pakai. Di peer-to-peer lending aku teman-teman itu sampai dengan 24% per tahun. Jadi untuk saat ini itulah mungkin penjelasan singkat mengenai peer-to-peer lending dan bedanya ketika kita menabung di deposito bank. Buat teman-teman sekarang yang millennials, yang fresh graduate yang mungkin belum ada dapat penghasilan tetap atau belum bekerja, menurut saya peer-to-peer lending adalah jawabannya. Kebayang nggak, daripada uang kita nganggur, disimpan di bawah kasur atau mungkin di bank lah ya, yang bunganya masih sangat sedikit, sedangkan di masa-masa corona ini kita butuh sekali uang, butuh sekali tambahan pemasukan, sehingga peer-to-peer lending adalah jawabannya menurut saya. Tapi ingat resikonya kita yang nanggung. Makanya kita harus memilih peer-to-peer lending yang paling tepat. Oke, jadi tunggu di next vlog nanti. Aku akan ngejelasin peer-to-peer lending mana yang paling oke menurut aku dan yang aku gunakan hingga saat ini. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk teman-teman sehingga teman-teman mulai berinvestasi dari sekarang. Ayo anak-anak muda, ayo teman-teman semua, mulailah berinvestasi dari saat ini supaya ya lebih terjamin masa depan kita ke depannya, ya kan? Jadi kita membantu orang lain, tapi kita juga mendapatkan keuntungan yang sesuai dengan harapan kita masing-masing, sesuai dengan persentase yang kita inginkan dari tawaran dari si peer-to-peer lending tersebut. Oke, terima kasih teman-teman, semoga vlog ini bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan juga di share ya. Oke, sampai bertemu di
vlog berikutnya dan aku akan ngejelasin keuntungan dan peer-to-peer lending apa yang aku gunakan. Oke? Thank you.